Mandala Siti Jenar. Dengan diikuti Syekh Jumat Al-Kubra, Abdul Malik Israel, Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liusung, serta Syekh Siti Jenar menumpang perahu ke Wirasabah. Ketika sampai di penambangan Citra Sabah di dekat Terung, ia beserta rombongan turun dan singgah di Pangawasen atau pertapaan Maduratna yang dipimpin Wiku Citragati Shisaki Warwanggang saat masih menjadi guru suci di Surabawana, negeri Daha. Dalam pertemuan dengan Wiku Citragati, Syekh Siti Jenar memberitahu bahwa sang guru suci Wiku Sutalokeswara telah memeluk Islam dan berganti nama menjadi Ki Warwanggang. Wiku Citragati yang sejak awal sudah menduga guru sucinya itu bakal mengikuti ajaran yang disampaikan Syekh Siti Jenar tidak terkejut dengan penjelasan itu. Sebaliknya, Syekh Siti Jenar terkejut ketika diberitahu oleh Wiku Citragati bahwa amuk yang dilakukan Raden Gosen itu sebenarnya terkait dengan perebutan tahta Majapahit. Hampir setiap nayaka Kadipaten Terung menduga aib yang ditimpakan kepada Paduka yang mulia Adipati Terung itu sengaja dilakukan untuk meruntuhkan kewibawaan sebagai Ratu Majapahit, karena kenyataan menunjukkan bahwa penduduk Terung, Japan, dan Wirasabah menyembahnya sebagai ratu penerus tahta Majapahit. Kata-kata sang adipati menjadi sabda dan perintahnya menjadi titah. Setiap tahun para kepala wisaya di telatah Terung, Japan, dan Wirasabah datang ke Balai Citra Sabah membawa upeti, pajak, dan bulu bekti untuk dipersembahkan kepada sang ratu, kata Wiku Citragati. Tapi siapa kira-kira yang melakukannya? Apakah Ratu Sri Mas Kumambang atau Sri Surawirya Wang saja? Itu yang masih belum jelas. Tetapi menurut kabar yang berkembang di kalangan prajurit, maling Aguna yang telah masuk ke dalam keputren itu disebut sebagai seorang pemuda tampan bernama Gendam Smaradahana asal Daha. Anehnya, semua telik sandi dari Terung yang ditempatkan di Daha tidak satu pun menemukan hubungan antara Gendam Smaradana dan Gusti Patih Mahodara. Itu sebabnya Yang Mulia Adipati Terung sampai sekarang masih kebingungan karena hanya bisa menduga-duga siapa dalang di balik peristiwa itu. Syekh Siti Jenar termangu-mangu mendengar penjelasan Wiku Citragati. Sejak awal sebenarnya ia sudah menangkap ketidaklaziman tatanan di Kadipaten Terung, terutama nama-nama bangunan yang mirip tatanan keraton. Balai Witana dan Balai Pancarangkang yang luar biasa besar dan megah itu, menurut hematnya, bukan sesuatu yang lazim untuk ukuran sebuah kadipaten. Yang lebih tidak lazim lagi, semua balai tempat kerja sang adipati disebut dengan nama Keraton Katerungan. Puri kediaman pribadi sang adipati yang terletak di belakang keraton tersebut dengan nama yang tidak lazim pula, Puri Kamerakan. Bahkan keberadaan keraton dan puri itu dilingkari oleh baluwarti, dinding benteng dari tanah yang dijaga oleh pasukan khusus Jagasatru. Semua tatanan itu, sepengetahuan Syekh Siti Jenar, jelas-jelas menunjukkan pada kediaman seorang ratu, karena belum pernah ada cerita bahwa seorang adipati memiliki keraton, puri, baluwarti, dan kesatuan Jagasatru. Namun, semua keagungan dan kebesaran Kadipaten Terung yang mirip keraton itu dalam sekejap telah terhapus dari permukaan bumi akibat amuk sang adipati. Seluruh bangunan keraton dan puri rata dengan tanah. Menurut Wiku Citragati, dalam satu hari saja, atas titah sang adipati, seluruh bangunan di Keraton Keturungan, Puri Kamerakan, Balai Citra Sabah, Jagasatru,
Karangpuri, Pager Humbuk, Arena Pacuan Kuda Jimbaran, Buana Kalang, Sagad Gada, dan bangunan lain binasa. Hanya 3 bangunan yang tersisa di Kadipaten Terung, yaitu Tajuk Agung, Pangawasan Maduratna, dan Candi Negara. Jika tempat-tempat ibadah tidak dirusak, berarti ia tidak melakukan amuk, karena ia masih sadar mana bangunan yang boleh dirusak dan mana yang tidak boleh dirusak, kata Syekh Siti Jenar menyimpulkan. Kami juga menduga begitu. Wiku Citragati membenarkan. Setelah menghancurkan kadipaten yang mulia, Adipati Terung malah memindahkan keratonnya ke Wirasabah. Bukankah tindakan itu sama maknanya dengan membelah secara tegas Daha dan Japan? Bukankah itu sama artinya dengan menantang 2 kekuatan? Ia mendirikan keraton di Wirasabah. Bukankah menurut kabar ia pindah ke Bubat? Tanya Syekh Siti Jenar ingin tahu. Kami tidak tahu kabar mana yang paling benar. Sepengetahuan kami, keratonnya yang baru memang di Wirasabah. Sementara di Bubat adalah tempat pasukan Bedil Besar dan Gurnita, tegas Wiku Citragati. Jangan-jangan semua itu siasat? Siasat yang bagaimana? Guman Wiku Citragati. Bukankah dengan menyatakan pindah dari Terung ke Bubat, ia telah menantang perang terbuka kepada siapa saja sebagaimana para satria Majapahit bertarung di sana. Sementara dengan kenyataan yang menunjuk ia tinggal di Wirasabah adalah penegasan bahwa ia merupakan panglima perang tidak terkalahkan, tempat para satria berdatang sembah untuk mengabdi, kata Syekh Siti Jenar. Ia memang pantas menjadi ratu dan sekaligus senopati di Wirasabah. Setahu kami, hampir seluruh petani yang menggarap tanahnya telah dilatih olah keprajuritan dan mereka itu selalu siap dikirim ke medan tempur untuk membantu prajurit Terung. Itu berarti kabar yang menyatakan bahwa di antara semua penguasa di Nusa Jawa ini hanya Adipati Terung yang memiliki pasukan paling besar dan paling lengkap jenis persenjataannya adalah benar. Kami kira itu memang tidak terbantah. Setelah merasa cukup memperoleh penjelasan dari Wiku Citragati, Syekh Siti Jenar dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Wirasabah. Sewaktu melewati bekas Kadipaten Terung dari arah sungai, ia melihat reruntuhan bangunan teronggok merana bagaikan sebuah daerah bekas terkena gempa. Tikungan sungai berantas yang terhubung dengan Bengawan Terung, tempat kapal-kapal harus berbelok dan membayar cukai, sudah dibendung dengan gundukan bukit tanah. Kayu-kayu besar bekas tiang Sakapuri Kamerakan terlihat berserakan dan sebagian mencuat di antara gundukan tanah seolah-olah deretan tangan menunjuk ke langit. Suasana sangat lengang, seolah-olah di sekitar tempat itu tidak pernah ada kehidupan. Kebinasaan yang terjadi atas Kadipaten Terung sangat mempengaruhi lalu lintas perniagaan di sepanjang sungai berantas. Penambangan-penambangan yang terdapat di sepanjang sungai seperti Jeruk Legi, Weringin Sapta, Bogem, Singkal, dan Canggu menjadi sepi. 1-2 perahu terlihat melintas dengan membawa barang dagangan kebutuhan dapur seperti gula, garam, gerabah, dan peralatan. Padahal barang 1,5 tahun silam saat melintas kawasan itu, Syekh Siti Jenar melihatnya sebagai pusat perdagangan yang paling ramai di pedalaman. Walaupun saat itu sedang terjadi perang antara Terung dan Daha. Di dermaga Canggu, Syekh Siti Jenar dan rombongan turun. Mereka berjalan ke selatan namun tidak melewati keraton Japan. Setelah melintasi kawasan Citrawulan atau Trowulan, Ksetralaya atau Tralaya, hutan Kumeter atau yang menggetarkan, reruntuhan kuil Dyanayana atau kuil pemujaan Wisnu, dan Rimbaraya, Bahuwarna. Rombongan mereka mengikuti jalan setapak ke Wanasalam dan kemudian melintasi bukit-bukit terjal serta tebing-tebing curam yang tidak pernah dilewati manusia.
mereka menuju Pusung Semar untuk menempatkan tumbal yang diharapkan dapat membuat tawar daya sakti ksetra-ksetra di sekitar pusat kekuasaan Majapahit. Pusung Semar sendiri diyakini sebagai tempat bersejarah saat Dang Hyang Semar memperolok-olok dan mengalahkan Batari Durga, penguasa ksetra Gandamayu, sebagaimana tersirat pada Kidung Sudamala yang dibaca pada tiap-tiap upacara lukatan atau ruwatan. Majapahit, keraton yang dibangun Raden Kusen di pedalaman itu, menyimpan banyak perlambang kata. Maja dapat dimaknai Wilwa yang menunjukkan pada Wilwatikta, yaitu Majapahit. Sedangkan kata Hapit selain menunjuk perubahan bunyi dari pahit ke hapit, juga dimaknai yang berada di antara dua kekuatan yang lazimnya merujuk pada istilah hapit lemah dan hapit kayu, yaitu sebutan untuk Jesta, bulan ke-11 dari kalender Saka. Jika nama keraton Majapahit dialih bahasakan ke Sangsekerta, maka akan menjadi Wihwajesta yang mengandung sejumlah makna keturunan yang paling utama, bintang di antara para putra utama yang menggenggam dua kekuasaan, dan penerus tahta Wilwatikta ke-11. Makna yang terakhir, penerus tahta Wilwatikta ke-11 nampaknya bukan main-main, karena menurut urut-urutan Maharaja Majapahit dari Trah Wardana Wangsa, Raden Kusen memang menduduki urutan ke-11 sesudah Prabu Sri Tribuana Tunggadewi, Raja Sanegara, Wikramawardana, Suhita Kertawijaya, Raja Sawardana, Hyang Purwawisesa, Adi Suraprabawa, Singa Wikramawardana, Kertabumi, dan Girindra Wardana. Dengan begitu, keraton Majapahit adalah pernyataan dan sekaligus pengingkaran Raden Kusen terhadap kekuasaan Sri Sura Wiryawangsa maupun Ratu Sri Maskumambang sebagai pelanjut tahta Wilwatikta ke-11. Tidak berbeda dengan susunan keraton-keraton sebelumnya, keraton Majapahit selain berpusat pada Bangsal, keraton juga dilengkapi puri kediaman pribadi sang ratu yang terletak di belakang keraton. Puri itu disebut dengan nama Balai Kepuh dan Balai Kambang. Balai Kepuh atau Jawa kunonya adalah kepuh, pohon randu hutan, menunjuk lambang Siwa yang disebut Sang Randuwana, sedangkan Balai Kambang adalah taman dengan kolam besar lengkap dengan pulau dan pesanggerahan di bagian tengahnya. Di Puri Balai Kambang itulah sang adipati tinggal bersama selir-selirnya, sementara permaisuri dan putra-putranya ditempatkan di Puri Surabayan yang terletak di Surabaya. Di depan keraton Majapahit, tepatnya di seberang alun-alun, terletak Kepatihan, tempat kerja sekaligus kediaman patih. Yang diangkat menjadi patih adalah Arya Timbul, putra Arya Menak Sunaya, Adipati Pamadegan, Madura. Arya Menak Sunaya adalah putra Aryo Damar dengan Dewi Wahita, janda dari Bredaha asal Pamadegan. Jadi sang patih adalah keponakan Raden Kusen. Di sebelah selatan Kepatihan terletak Kepanjen, tempat para panji atau pejabat keraton bawahan sang Pameget menjalankan tugas sebagai nayaka di bidang peradilan. Di sebelah utara alun-alun terletak Mandala Dapur Kejabon, yaitu Madya Desa, lambang Jambu Dwipa atau satu dari 7 benua yang mengitari Gunung Meru, yang dijaga oleh para dapur atau penduduk desa dari kasta rendah. Sementara tepat di tengah-tengah alun-alun berdiri Balai Bang, yang di dalamnya tersimpan payung kut 5 berwarna merah yang disebut Jong Bang atau Jawa kuno artinya payung merah. Syekh Siti Jenar dan rombongan yang memahami makna-makna di balik lambang-lambang keraton Majapahit itu hanya menggeleng-geleng kepala. Dari lambang-lambang yang terpampang di sekitar keraton, mereka menangkap tengara betapa Raden Kusen sudah benar-benar nekat untuk menggelar perang terbuka terhadap siapa saja. Dengan payung kut 5 warna merah, lambang kekuasaan Ratu Majapahit Trah Wardana Wangsa,
Raden Kusen seolah-olah menantang siapa saja yang berkepentingan merebut tahta Majapahit. Raden Kusen seolah-olah menyatakan tidak mengakui kekuasaan Sri Surawirya saja di Daha maupun Ratu Sri Mas Kumambang di Japan. Anehnya, meski lambang-lambang yang ditampilkan menunjukkan citra kekuasaan seorang ratu, Raden Kusen justru menolak disebut ratu, apalagi maharaja. Dia tetap ingin disebut dengan gelar Adipati, sesuai wasiat yang ditinggalkan gurunya Raden Ali Rahmatullah, susuhunan yang disemayamkan di Ampel Denta. Boleh jadi, karena sikapnya yang mendua itu, penguasa Japan dan Daha tidak menanggapi sikap berlebihan dari Raden Kusen yang dianggap semata-mata ingin melampiaskan kegemarannya berperang. Selama tinggal di Keraton Majapahit, dalam upaya membuat tawar daya sakti, etc., Syekh Siti Jenar mendapati medan tempur yang jauh lebih berat dibanding tempat-tempat yang pernah ia singgahi. Daerah Wirasaba merupakan daerah yang dijadikan lintasan dari sejumlah pusat kekuasaan sejak zaman Purwakala. Jumlah ksetra dan tempat pemujaan sang bumi di kawasan itu jauh lebih banyak dibanding tempat lain. Di sekitar Wonosalam saja terdapat 3 ksetra, yaitu Wonosalam, Pulasari, dan Lung. Di sebelah timur Keraton Majapahit terdapat pemujaan Dewi Bumi yang disebut Palemahan. Di barat laut keraton terdapat bekas pemujaan Rahu di Temuwulan atau Gerhana dan Kalasumading atau Gerhana. Sementara di sebelah selatan keraton, di sekitar bekas keraton Purwa Watugaluh yang didirikan Empu Sendok, tersebar pemujaan Siwa di Kaliwungu atau Siwa dipuja sebagai Sang Hyang Nilakanta. Dan di Waka atau Siwa dipuja sebagai Sang Hyang Diwakara. Di Gajah, Siwa dipuja sebagai Sang Hyang Ganapati. Di Guda, Siwa dipuja sebagai Sang Hyang Niskala, Mahamaya, dan sebagainya. Sadar bahwa di pedalaman seperti Wirasaba dan Daha masih cukup banyak orang yang memahami tatanan lama, sebagaimana Raden Kusen yang dengan mudah menerka jalan pikirannya yang ingin mewujudkan Caturbasa Mandala. Syekh Siti Jenar memutuskan untuk tidak menggunakan nama-nama yang mencolok dan mandala yang bakal dibukanya di Wirasaba. Ia tidak ingin menimbulkan konflik dengan munculnya dukuh-dukuh baru berciri mandala yang 4 atau Caturbasa. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak membuka dukuh dan sebaliknya hanya menanam tumbal untuk membuat tawar daya sakti, etc. Beratnya medan di Wirasaba akhirnya menghadapkan Syekh Siti Jenar pada keputusan untuk membuka sekaligus 4 mandala di situ. Demikianlah ia mula-mula menanam tumbal mandala kuning di belakang Keraton Majapahit. Ia menandai tumbal itu dengan menanam pohon kemuning, lalu meminta Liusung untuk menunggui tempat itu selama 40 hari. Liusung yang mendapat tugas menjaga tumbal di bawah pohon kemuning itu heran dan bertanya, kenapa tempat itu tidak dinamai Dukuh Lemah Jenar? Oh Tuan Syekh, bukankah sudah ada pohon kemuning dan Keraton Majapahit? Sahut Syekh Siti Jenar singkat. Kami belum paham Tuan Syekh. Syarat tumbal tidak harus dikaitkan dengan tanah, terutama yang berkaitan dengan lambang air dari Nafs al-Sufiyah. Pohon kemuning yang bermakna kuning atau jenar dapat juga dijadikan lambang. Bagaimana dengan Majapahit? Apa kaitannya Majapahit dengan mandala kuning? Tahukah engkau makna kata apit atau apita dalam bahasa Sangsekerta? Tidak Tuan Syekh. Artinya warna kuning. Kuning? Kenapa Yang Mulia Raden Kusen memilih nama Majapahit untuk keratonnya? Bukankah di depan keraton di Balebang ia menempatkan payung kut 5 warna merah atau jongbang? Liusung belum paham. Warna merah yang tercermin dari payung kut 5 jongbang adalah lambang khusus kekuasaan Wardana Wangsa. Sedangkan warna putih payung kut 5 adalah lambang kekuasaan Rajasa Wangsa. Jadi, dengan payung kut 5 merah itu, ia ingin menunjukkan diri kepada semua orang bahwa ia adalah Trah Wardana Wangsa. Sementara nama keratonnya Majapahit yang dihubungkan dengan warna kuning
menunjukkan keberadaannya sebagai keturunan Putri Kuning bernama Ratna Subanci. Karena alasan itu, "Oh, Liu Sung, aku menunjukmu untuk menjalankan tugas itu di situ," kata Syekh Siti Jenar tertawa. Liu Sung mengangguk-ngangguk memahami penjelasan Syekh Siti Jenar. Namun sejenak setelah itu, dia bertanya lagi. Jika demikian, Tuan Syekh tidak perlu susah-susah membuka dukuh lemah abang di tempat lain, karena sarana tumbal itu bisa dipasang di Balebang, tempat payung Kut 5 Jongbang diletakkan. Itu memang benar. Aku akan menunjuk Raden Sulaiman untuk menjaganya. Bagaimana dengan Mandala Putih? Apakah juga tidak perlu membuka dukuh lemah putih? Ya, jawab Syekh Siti Jenar singkat. Sahabat kita Syekh Jumat Al-Kubra sekarang sedang menulis wafak di atas lempengan perak untuk ditanam di suatu tempat. Sesuai tumbalnya, maka tempat itu akan dinamai Dukuh Salaka atau perak. Untuk Mandala Hitam, aku sudah memilih tempat di Watu Galuh, yaitu di tempat yang terdapat batu hitam yang disebut Watu Gilang, tempat Empu Sendok dulu dinobatkan sebagai raja. Disitulah sarana tumbal yang kubuat akan kutanam sebagai lambang Mandala Hitam. Sahabat kita Raden Sahid sekarang ini sedang menulis wafak pada karas tanah untuk ditanam di sana. Raden Sahid duduk termangu di sisi Syekh Siti Jenar yang terbujur lemas di atas lembar-lembar daun jati. Malam itu, di tengah rintik gerimis yang membasahi bumi, dia menunggui Syekh Siti Jenar yang sakit di dalam naungan gubuk kecil beratap alang-alang. Suasana sekitar gelap gulita, diselimuti kabut rasa hening, sepi, lengang. Angin tidak sedikit pun berhembus. Hanya tetes-tetes air hujan yang jatuh dari atap gubuk ke bebatuan didengar Raden Sahid seperti suara gamelan yang ditabuh makhluk penghuni kegelapan. Di tengah kesendirian itu, dia mencoba merangkai kembali gambaran-gambaran peristiwa yang dialaminya selama mengikuti Syekh Siti Jenar melakukan perjalanan di pedalaman Nusa Jawa. Setelah usai memasang tumbal di Wirasaba, Raden Sahid mengikuti Syekh Siti Jenar ke wilayah Daha. Raden Sulaiman dan Liu Sung tidak ikut karena mereka berdua dinikahkan oleh Raden Kusen dengan dua putri patih Wirasaba, Arya Timbul. Keduanya diminta tinggal di Wirasaba. Sementara itu, setelah Syekh Siti Jenar dan rombongan sampai di telatah Daha, mereka menghadap Patih Mahodara yang kelihatan senang sekali bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Mereka berbincang-bincang dan bertukar pikiran hingga jauh malam. Tidak berbeda dengan Wirasaba, di Daha, Syekh Siti Jenar menempatkan tumbal di tempat-tempat yang tidak jauh dengan ksetra atau tempat pemujaan sang bumi. Mula-mula Syekh Siti Jenar menanam tumbal di bekas keraton Keling sebagai perlambang penyucian nafs al-lawamah bumi. Ini perlambang mandala lemah ireng. Setelah itu, ia menanam tumbal di tempat yang terletak di tepi sungai Brantas. Tempat itu dinamai Putih sebagai perlambang nafs al-mutmainah bumi. Itulah perlambang mandala lemah putih. Yang ketiga, ia menanam tumbal di bekas ksetra Abobang atau Jawa kunonya adalah kebusukan darah putih keswara merah di kaki gunung hijau atau Wilis. Yang terakhir, atas perkenan Patih Mahodara, Syekh Siti Jenar membuka dukuh di Kutaraja, tepatnya di tepi timur sungai Brantas. Dukuh itu dinamai Kajenar atau Kamoning. Setelah 40 hari tinggal di Daha, menunggu Syekh Siti Jenar menanam tumbal dan membuka mandala-mandala di sekitar Gunung Kamput atau Kelut dan Gunung Kawi, rombongan melanjutkan perjalanan. Yang ditunjuk menjadi kepala dukuh di Kajenar di Daha adalah Kiai Pocanan.
bekas poco atau tokoh agama Siwa Buddha yang bersama-sama dengan 40 orang siswanya mengambil madiksa kepada Syekh Siti Jenar. Sepanjang perjalanan menembus pedalaman Nusa Jawa itu, Raden Syahid berkali-kali mendapati Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel terheran-heran dengan kebiasaan hidup penduduk di pedalaman. Mereka dengan heran penduduk yang umumnya hanya mengenakan cawat dan para perempuan belum mengenal penutup dada. Mereka menggeleng-geleng kepala ketika mengetahui kebiasaan penduduk yang jarang mandi dan suka sekali memakan makanan najis. Botok cindil atau pepes anak tikus, botok ulat, terancam cacing, dendeng kucing, ular bakar, pindang anjing, lawar-lawaran atau daging mentah, bahkan lalawar atau darah mentah dengan parutan kelapa. Bahkan mereka hanya bisa mendecakkan mulut ketika mendapati penduduk yang mengaku beragama Buddha atau Siwa Buddha atau Buddha atau Siwa Buddha. Itu ternyata para penyembah roh-roh penunggu hutan, mata air, air terjun, pohon besar, batu, kabuyutan, punden karaman, arwah leluhur, dan nyaris tidak mengenal dewa-dewa Hindu. Setelah berkeliling ke berbagai tempat untuk memasang tumbal atau membuka dukuh-dukuh, pada awal bulan ke-23 dari perjalanan tersebut, sampailah mereka di kaki utara Gunung Mahendra atau Gunung Lawu yang membentang hingga aliran Bengawan Sori atau Sungai Wisnu, sekarang adalah Bengawan Solo. Saat itu hari sudah senja dan hujan turun dengan deras disertai hembusan angin yang cukup keras. Masih segar dalam ingatan Raden Syahid bagaimana dia berlindung di balik pohon-pohon jati untuk menghindari dari serangan air hujan. Titik-titik hujan yang dihembuskan angin itu Angin itu dia rasakan bagaikan ribuan serangga menyengati wajah. Di tengah guyuran hujan yang makin lebat itu, dia sempat menyaksikan suatu kenyataan yang mengherankan. Di tengah amukan hujan dan angin, dia melihat betapa surban wajah dan pakaian yang dikenakan Syekh Siti Jenar tidak sedikit pun basah. Semuanya kering, seolah-olah sang Syekh sedang tidak berada di tengah hujan. Namun, saat dia menanyakan keanehan tersebut, dalam sekejap semua mendadak berubah. Surban, wajah, dan pakaian yang dikenakan Syekh Siti Jenar tiba-tiba basah kuyup dan tubuhnya terlihat menggigil kedinginan. Sadar apa yang baru saja dilakukannya adalah sebuah kesalahan, Raden Syahid diam dan merasa menyesal dalam hati. Dia sadar segala sesuatu keanehan yang menyangkut karomah seorang kekasih Allah merupakan rahasia kekuatan ilahi yang tidak boleh diukur dengan akal pikiran. Dia berjanji tidak akan pernah lagi bertanya tentang ini dan itu yang terkait dengan keanehan-keanehan yang dia saksikan pada diri Syekh Siti Jenar maupun kedua orang sahabatnya. Setelah hujan mereda dan mereka beristirahat di pinggir Bengawan Sori dengan beratap langit dan pakaian basah, Raden Syahid melihat Syekh Siti Jenar berdiri tegak dengan wajah menghadap selatan. Beberapa kali dia melihat mata sang Syekh dikecilkan seolah ingin menembus kegelapan yang menyembunyikan lengkungan-lengkungan garis bukit yang menghitam di kaki Gunung Mahendra yang tegak laksana raksasa duduk. Setelah cukup lama berdiri, dia melihat Syekh Siti Jenar membalikan badan ke arah utara sambil berkata-kata seolah ditujukan kepada dirinya sendiri. Disinilah mandala yang 4. Catur basa mandala itu akan ditegakkan sebagai garis pembatas bagi kekuatan-kekuatan adi dunia yang berkuasa di timur dan barat Nusa Jawa. Disinilah mandala Siti Jenar akan ditegakkan. Disinilah keakuan anak manusia bernama Syekh Siti Jenar akan dianugerahi nama Abhiseka Ksiti Putra atau Putra Sang Bumi dan akan dijadikan korban untuk jadi santapan Mahasiti Suta atau sang sakertanya putra teragung Sang Bumi, Sang Narakasura. Syekh Jumat Al-Kubra yang duduk di samping Raden Syahid terlihat gelisah mendengar kata-kata sahabatnya. Berkali-kali dia menarik nafas panjang
Setelah suasana terasa hening, tiba-tiba dia berdiri mendekati Syekh Siti Jenar. Dengan wajah diliputi kepedihan dia berkata penuh perasaan, "Aku tidak paham dengan apa yang baru saja engkau ucapkan, oh saudaraku. Tetapi dengan tindakan yang telah engkau lakukan selama ini, melukai tubuh dan menumpahkan darah di setiap mandala lemah abang, adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas di dalam pikiranku. Bahkan ikatan perjanjian dengan sang bumi yang sudah engkau lakukan di mandala-mandala kuning, bahwa engkau dan seluruh keturunanmu tidak akan menikmati kemakmuran bumi dan akan mengingkari kemasyhuran, adalah hal yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin ada seorang manusia rela berkorban untuk kepentingan orang lain dengan memangkas seluruh pamrih pribadi hingga seluruh garis keturunannya? Padahal yang banyak aku jumpai adalah manusia-manusia yang rela berkorban demi kejayaan keturunannya mendatang. Ini sungguh aneh dan tidak terpahami, oh saudaraku. Kini, di tengah keletihan tubuh yang melemah jiwa kita, setelah berkali-kali engkau menumpahkan darahmu, tiba-tiba saja engkau mengatakan akan mempersembahkan keakuanmu untuk dijadikan santapan Mahasiti Sutta, sang Narakasura. Aku tidak paham maksudmu, oh saudaraku terkasih. Apakah maksud ucapanmu itu? Siapakah yang engkau maksud dengan Mahasiti Sutta, sang Narakasura itu? Mahasiti Sutta, sang Narakasura adalah nama neraka, sahut Syekh Siti Jenar dingin. Nama neraka? Kami belum paham maksudmu, oh saudaraku. Di dalam perikatan janjiku dengan sang bumi, dalam kaitannya dengan penyucian nafs al-amarah bumi, anasir api yang haus darah dan madu, keakuanku memang akan dibenamkan di bawah permukaan bumi sebagai Siti Sutta, putra bumi. Namun untuk penyucian nafs al-lawamah, nafs as-sufiyah, dan nafs al-mutmainah bumi, anasir tanah, air, dan angin, maka keakuanku akan dibenamkan terus hingga mencapai dasar neraka, tempat persemayaman sang Narakasura, yaitu sang Boma, putra Pertiwi. Keakuanku adalah luluh dan tidak berbentuk. Dengan begitu, siapapun nanti tidak akan mengenal lagi keberadaanku. Itu berarti jika tiba saatnya nanti, setiap orang wajib menghujatku sebagai manusia paling bejat, busuk, tengik, sesat, menyesatkan, dan tidak pantas menghuni tempat dimanapun di jagat raya ini, kecuali di neraka paling bawah, kata Syekh Siti Jenar tegas. Kenapa engkau menerima ikatan perjanjian itu? Tanya Syekh Jumat Al-Kubra heran. Bukankah engkau dianugerahi karomah yang memancar dan Al-Karim? Bukankah engkau bisa menggunakan karomah yang tercurah pada dirimu itu untuk menekuk kekuatan sang bumi? Kenapa engkau memilih jalan penistaan seperti ini? Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, oh saudaraku terkasih. Aku juga tidak tahu kenapa aku memilih cara yang rumit dan berbelit-belit ini. Namun satu hal yang bisa aku jelaskan kepadamu, bahwa zaman di mana kita hidup adalah zaman terjadinya perubahan besar-besaran dalam tatanan kehidupan di bumi. Suatu zaman di mana sang bumi tidak lagi dihormati dan dimuliakan sebagai anasir pembentuk jasad manusia. Sang bumi tidak lagi dianggap sebagai ibunda suci. Sang bumi akan dianggap sebagai gudang perbendaharaan yang bisa diserbu, dikuasai, dirampok, dijarah, dan diperkosa untuk melampiaskan nafsu hewani manusia yang rendah. Sebagaimana hukum kauniyah yang berlangsung tetap atas tiap-tiap sunatullah, sang bumi akan meronta dan melawan terhadap siapa saja yang akan membinasakan dirinya. Itu berarti hukum kauniyah yang menetapkan keseimbangan timbal balik atas sesuatu memberi hak bagi sang bumi untuk meminta imbalan kepada mereka yang menyerbu, menguasai, merampok, menjarah, dan memerkosanya. Jika ada di antara manusia yang sudah paham dengan rahasia di balik hukum kauniyah itu, kemudian dengan suatu kekuatan adi kodrati akan menelikung kekuatan sang bumi untuk membela diri, maka manusia itu telah berbuat zolim, walaupun ia seorang kekasih Allah. Dalam beberapa kali perjumpaan rohaniku dengan sang bumi,
Aku melihatnya dalam keadaan sangat marah dan seolah-olah ingin menumpahkan amarahnya kepada manusia-manusia yang dianggapnya tidak tahu membalas budi. Aku menangkap Sasmita. Jika sang bumi meledakkan amarahnya, maka ia akan melakukannya secara berlebihan, sehingga akan menimbulkan korban sangat besar yang akan mengenai pula manusia-manusia tidak bersalah. Karena itu, oh saudaraku terkasih, apa yang aku lakukan dengan cara berliku-liku dan berbelit-belit ini tidak lain dan tidak bukan adalah suatu upaya anak manusia, putra sang bumi, yang ingin menunjukkan bukti kepada ibunda bumi bahwa di antara segala makhluk ciptaan Allah pada dasarnya tidak ada yang melebihi kemuliaan manusia yang ditunjuk Allah sebagai wakilnya di muka bumi. Khalifah Allah, aku ingin menunjukkan kepada sang bumi bahwa sebesar apapun pengorbanan yang telah diberikannya dalam berhikmat kepada makhluk yang lahir darinya, terutama terhadap putra-putranya, manusia tidak bisa melebihi pengorbanan putra-putranya yang sudah sadar akan keberadaan diri sebagai Khalifah Allah. Apakah tindakanmu itu akan bisa meredakan amarah sang bumi? Ya, aku yakin, sahut Syekh Siti Jenar tegas. Allah telah menetapkan sebab-sebab untuk menjaga keseimbangan hukum kauniyah yang ditetapkannya. Apa yang aku lakukan sesungguhnya hanya sebagian kecil sekali dari unsur-unsur yang menjadi penyebab terciptanya keseimbangan itu, termasuk meredanya amarah sang bumi yang bisa menimbulkan keguncangan. Sungguh, hanya seorang malamit sejati yang bisa melakukan tindakan sepertimu, oh saudaraku. Sungguh, tidak salah ketika guru suci kami, Syekh Syahid Abdullah Barzizabadi, menganugerahi engkau dengan taj. Sungguh, aku akan bersaksi bahwa engkau seorang malamit sejati. Aku akan selalu berdoa kepada Allah supaya aku tidak diberi umur panjang, sehingga aku tidak akan menyaksikan saudaraku terkasih didera hujatan dan caci maki manusia. Sungguh, aku tidak mampu menyaksikan peristiwa itu, kata Syekh Jumat Al-Kubra dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, Raden Syahid melihat Syekh Siti Jenar diam, seolah-olah tidak mendengar ucapan Syekh Jumat Al-Kubra. Namun, sejenak setelah itu, dengan tatapan mata diarahkan ke gugusan bukit di lereng Gunung Mahendra yang membentang di selatan. Raden Syahid melihat Syekh Siti Jenar berkata, Mandala Siti Jenar yang akan kita tegakkan ini belumlah akhir dari perjalanan bumi Mataram dan Kabumian. Masih menunggu kita di sebelah barat. Artinya kita masih harus mengucurkan darah kita dengan ikhlas dan tanpa pamrih supaya ibunda kita itu malu. Syekh Jumat Al-Kubra tidak berkata-kata. Dia diam dan tidak tidur hingga pagi. Seiring terbitnya sang Bagaskara di ufuk timur, Raden Syahid menyaksikan Syekh Siti Jenar memulai pekerjaan membuka dukuh Lemah Abang di antara kaki Gunung Mahendra dan Bengawan Sori. Nampaknya pekerjaan memasang tumbal di bakal dukuh Lemah Abang kali ini sangat berat dibanding sebelumnya. Hal itu mulai terlihat gelagatnya ketika usai mengucurkan darah di atas sebongkah batu hitam sebagaimana diisyaratkan sang bumi. Raden Syahid melihat Syekh Siti Jenar berjalan gontai tidak tentu arah sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, dan menduga saat itu sang Syekh sedang membaca doa-doa. Ketika cahaya matahari sudah condong ke barat dan langit dipadati gumpalan awan hitam yang diselingi sembaran petir di angkasa, Raden Syahid mulai gelisah karena tidak melihat Syekh Siti Jenar. Dengan hati diliputi kecemasan, dia buru-buru menemui Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel yang sedang memasang tumbal di tepi Bengawan Sori, di tempat yang dinamai Siti Cemeng. Jawa kunonya adalah tanah hitam yang diapit dua ksetra tempat pemujaan Dewi Pertiwi, ksetra Bumi Aji dan ksetra Malale. Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel terkejut mendengar laporan Raden Syahid. Mereka bergegas mencari Syekh Siti Jenar kemana-mana, namun tidak juga ketemu. Menjelang tengah malam, mereka menemukan tubuh Syekh Siti Jenar tersungkur tidak berdaya di pinggir sungai kecil tidak jauh dari bakal dukuh Lemah Abang. Tubuhnya menggigil panas dan bekas luka di tangannya merah membengkak. Raden Syahid menarik nafas panjang menyeka peluh yang membasahi kening Syekh Siti Jenar.
Ingatannya tentang peristiwa sakitnya Syekh Siti Jenar dirasakannya sebagai bagian dari rasa bersalahnya terhadap sang Syekh. Andai kata malam itu dia tidak bertanya tentang pakaiannya yang tidak basah tertimpa hujan, tentunya sang Syekh tidak akan jatuh sakit. Bayangan Syekh Siti Jenar yang menggigil kedinginan malam itu terus dirasakannya laksana hantu yang memburu ketenangannya. Bahkan saat dia meyakini daun-daun dan akar-akar obat yang diborehkannya ke lengan Syekh Siti Jenar itu mujarab untuk menyembuhkan luka, hatinya tetap diliputi kekhawatiran. Perjalanan selama 23 bulan di pedalaman Nusa Jawa memang tidak menumbuhkan ikatan yang kuat di hati Raden Syahid terhadap Syekh Siti Jenar, Syekh Jumat Al-Kubra, dan Abdul Malik Israel. Dia merasakan ketiga orang itu, terutama Syekh Siti Jenar, seolah-olah bagian dari hidupnya. Dia seperti sadar bahwa ketiga orang itulah yang diam-diam telah mengukir jiwanya dan menyikapkan kesadarannya atas hakikat hidup manusia. Itu sebabnya dia sangat khawatir dan bahkan takut jika salah satu di antara mereka akan meninggalkannya. Salah satu hal yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah rencana Syekh Siti Jenar untuk membuka dukuh Siti Jenar baru di seberang Bengawan Sori. Dia khawatir jika salah satu syarat untuk membuka dukuh itu sama dengan syarat membuka dukuh Lemah Abang, yaitu mengucurkan darah di atas batu hitam. Bukankah syarat itu jika dipenuhi akan mengancam keselamatan Syekh yang sedang sakit dan lukanya belum sembuh? Ketika hari tergelap jatuh pada Anggara Kliwon di suatu tempat angker bernama Kshetra Gandamayu yang terletak di tepi pantai laut selatan di muara sungai Opak, di tengah kepulan asap dupa dan wangi bunga dalam selimut kabul tebal, tubuh Syekh Siti Jenar yang dibungkus kain putih dibujurkan di atas altar persembahan dengan alas daun kemuning. Di sekitar tubuhnya terlihat beberapa jenis korban atau bebanten berupa ayam berumbun, ayam wiring, ayam putih, itik bulu sikep, angsa, kambing, gudel merah, kerbau, tuak, tumpeng beras, dan bunga-bunga. Malam itu, Ki Belawalu, pemimpin Kshetra Gandamayu, mengadakan upacara Buta Yajna dengan menjadikan tubuh Syekh Siti Jenar sebagai korban suguhan bagi para buta kala. Di dalam upacara itu, Syekh Siti Jenar selain dijadikan sebagai pengganti anjing Bang Bungkem untuk santapan buta kala di bawah Ludra, ia juga dijadikan babi kucit hitam untuk santapan buta kala di bawah Batari Durga yang berkuasa di sebelah selatan yang disebut Susuhunan Ratu Kidul. Selama menjalankan upacara Buta Yatna yang disebut juga Caru Palemahan atau Bumi Suda itu, Ki Belawalu didampingi kawan setianya Ki Ganggang Gaking, seorang bujangga Waisnawa. Dengan penuh hikmat, kedua orang itu melakukan upacara yang mereka anggap dapat menyelamatkan kehidupan umat manusia dari gangguan para buta kala. Sementara Syekh Jumat Al-Kubra, Abdul Malik Israel, dan Raden Syahid dengan wajah diliputi ketegangan duduk bersila di belakang Ki Belawalu dan Ki Gagangaking. Mereka tidak tahu apa yang akan dialami Syekh Siti Jenar yang meminta agar dirinya dijadikan bebanten bagi buta kala. Raden Syahid yang duduk paling belakang di tengah selimut kegelapan mengamati tubuh Syekh Siti Jenar dari balik bahu Syekh Jumat Al-Kubra. Dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya kecuali tubuh Syekh Siti Jenar yang remang-remang tergeletak di atas altar. Raden Syahid merasa seperti berada di alam mimpi. Benaknya penuh diliputi kelebatan tanda tanya. Hatinya tercekam kegelisahan. Jantungnya berdegup keras. Tenggorokannya terasa kering. Apakah sesungguhnya yang akan terjadi dengan Syekh Siti Jenar yang menyerahkan diri sebagai bebanten, katanya dalam hati.
Ketika malam makin menyusup di bawah selimut kabut tebal, Raden Syahid merasakan betapa suasana makin lama makin mencekam. Dalam hening yang mencekam, dia merasa dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia merasakan jantungnya nyaris berhenti ketika telinganya mendengar suara lengkingan dahsyat membelah keheningan, diikuti suara gemuruh saut menyahut. Diiringi munculnya seberkas cahaya merah yang membalut api kuning dari tengah lautan. Sambil menggosok-gosok mata, Raden Syahid membaca doa-doa dengan hati diliputi ketegangan. Cahaya itu makin mendekat ke arah altar. Ketika jaraknya bertambah dekat, terlihatlah ternyata cahaya merah itu dilingkari kabut hitam yang bergumpal-gumpal. Suasana makin mencekam ketika dari arah utara terdengar suara gemuruh yang diikuti munculnya cahaya kuning membalut api merah. Raden Syahid paham, cahaya dari arah selatan dan utara itu merupakan pertanda kemunculan makhluk-makhluk halus sebagaimana dijelaskan Ki Belawalu dan Ki Gagangaking beberapa waktu lalu. Dia paham bahwa cahaya yang membalut api itu adalah tengara dari kemunculan makhluk-makhluk yang disebut pisaca, pisaci, raksasa, raksasi, kalika, kaliki, yaksa, yaksi, bragali, bragali, kamali, kamali, butakala, butakali, magunda, magundi, tonyo, dan pemuka-pemukanya seperti Buta Dengen, Buta Kapiraga, Buta Janggit, Buta Langkir, Buta Taruna, Buta Tiga Sakti, Kalasweta, serta Lembu Kere, juga para buta beserta kala pengikut Durga dan Kala Rudra. Beberapa saat suasana terasa sunyi, hening, mencekam. Cahaya yang membalut api itu melayang-layang di dalam gumpalan kabut hitam yang tebal, mendekati tubuh Syekh Siti Jenar. Semua mata terarah ke tubuhnya. Dua cahaya dari arah berlawanan itu makin lama makin dekat. Ketika jarak keduanya makin dekat, terlihatlah pemandangan menggetarkan. Dua berkas cahaya yang membalut api itu menampakkan gambaran perwujudan makhluk-makhluk halus yang mengerikan. Sambil berteriak-teriak dan menjerit-jerit dengan suara hingar-bingar, perwujudan makhluk-makhluk mengerikan itu mengerumuni tubuh Syekh Siti Jenar. Dalam sekejap, tubuh Syekh Siti Jenar sudah diselimuti gumpalan kabut hitam tebal yang berpendar menutupi cahaya. Namun, tanpa terduga-duga, terjadi peristiwa aneh. Seberkas cahaya biru terang laksana pancaran kristal tiba-tiba memancar dari dada Syekh Siti Jenar. Secara ajaib, gumpalan kabut hitam tebal yang menyelimuti tubuh itu menyemburat ke berbagai arah dengan suara hiruk pikuk bagaikan jeritan berjuta-juta setan di tengah bukit yang runtuh. Ki Belawalu dan Ki Gagangaking yang sedang tenggelam dalam mantra-mantra terkejut bukan alang kepalang ketika menyaksikan pemandangan menakjubkan itu. Mereka makin terkejut ketika merasa seperti terangkat dari permukaan tanah dan serentak menjerit bersama ketika menyadari tubuh mereka terlempar ke belakang dengan keras, kemudian jatuh terguling-guling di atas tanah pasir berbatu. Dengan merangkak-rangkak, mereka berusaha kembali ke altar persembahan untuk melanjutkan upacara. Namun, pada saat bersamaan terdengar pula suara gemuruh diikuti munculnya cahaya kuning membalut api merah yang dilingkari gumpalan awan hitam melesat ke arah altar. Raden Syahid yang bersembunyi di balik jubah Syekh Jumat Al-Kubra menyaksikan Ki Belawalu dan Ki Gagangaking menyembah sambil menyebut nama Ratu Susuhunan Kidul dan Sang Kala Rudra. Melihat penampakan aneh itu, Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel menangkap Sasmita tidak baik tanpa diperintah. Mereka serentak bangkit karena mengkhawatirkan keselamatan sahabat mereka, Syekh Siti Jenar. Sambil membaca doa-doa penolak kekuatan jahat jin dan setan, mereka melangkah ke arah altar persembahan. Ketika jarak tinggal sejangkauan, Syekh Jumat Al-Kubra menerkam tenguk Ki Belawalu yang bersila di kaki altar, sementara Abdul Malik Israel menjambak rambut Ki Gagangaking yang sedang bersujud. Ki Belawalu yang bertubuh pendek dan Ki Gagangaking yang bertubuh kurus tidak berdaya dicengkram tangan dua orang bertubuh lebih tinggi dan berkekuatan lebih daripada mereka.
Mereka hanya meronta sesaat, lalu diam seperti pasrah. Dengan wajah pucat, mereka menunggu apa yang akan mereka alami selanjutnya. Sementara itu, saat melihat keduanya berdiam diri, Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel secara hampir bersamaan melempar tubuh keduanya menjauhi altar seperti orang melempar barang jinjingan. Kemudian bagaikan berebut dengan waktu, mereka melompat ke arah altar untuk meraih tubuh Syekh Siti Jenar yang terbujur dibungkus kain putih. Namun, sebelum mencapai sisi altar, terjadi peristiwa aneh. Tubuh mereka terpental dengan keras ke belakang, terbanting dan berguling di dekat tubuh Ki Belawalu dan Ki Gagangaking yang telah lebih dulu terkapar di tanah berpasir. Tidak percaya dengan kenyataan, Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel serentak bangkit dan menerjang ke arah altar sambil meneriakkan takbir untuk kedua kalinya. Tubuh mereka terlempar dengan sangat keras hingga terbanting dalam jarak sekitar 10 tombak. Namun, tanpa kenal jera, mereka berdua bangkit kembali dan berusaha meraih tubuh Syekh Siti Jenar. Dan seperti peristiwa semula, tubuh mereka selalu terlempar dengan keras. Ketika sadar usaha itu gagal, mereka pun menggunakan cara lain. Berdua dengan Syekh Jumat Al-Kubra, Abdul Malik Israel menangkap tubuh Ki Belawalu dan Ki Gagangaking. Dengan langkah lebar, mereka berlari ke arah altar dan melemparkan tubuh keduanya ke sisi altar. Terjadi peristiwa aneh yang menakjubkan. Tubuh Ki Belawula dan Ki Gagangaking yang terlempar dengan keras itu membentur sisi altar dan jatuh terguling dengan kepala berdarah. Namun secara bersamaan tubuh Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel tiba-tiba terpental lagi dan berguling di atas tanah. Saat mereka berusaha bangkit, kobaran api terbalut cahaya dan gumpalan awan hitam yang melesat dari arah selatan dan utara itu meluncur makin dekat ke altar. Melihat bahaya mengancam Syekh Siti Jenar, Raden Syahid yang dicekam kegentaran tiba-tiba panik. Tanpa berpikir akan keselamatan diri dengan meneriakkan takbir sekeras-kerasnya, dia melompat ke arah altar. Raden Syahid berpikir akan meraih dan menarik tubuh Syekh Siti Jenar dari atas altar. Namun, seperti nasib yang dialami Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel, tubuh Raden Syahid terlempar keras ke belakang, terguling-guling di atas tanah pasir berbatu. Sementara, kobaran api terbalut cahaya dan gumpalan awan hitam itu bertambah dekat ke altar. Ketika ketiganya dengan susah payah berusaha bangkit, tiba-tiba terlihat pemandangan tidak terduga. Tubuh Syekh Siti Jenar yang terbungkus kain dan membujur di atas altar bangkit dan duduk bersila dengan tetap berselimut kain putih. Suara gemuruh bagai bukit runtuh dan halilintar yang bersautan terdengar sambung menyambung seiring mendekatnya cahaya yang membalut nyala api ke arahnya. Di tengah suara gemuruh itu terdengar kata-kata lantang dari balik selimutnya. Dengan penuh keikhlasan aku persembahkan tubuhku kepada Dari Durga, Ratu Sesuhunan Kidul, penguasa arah mata angin selatan, sebagaimana telah aku persembahkan tubuhku kepada Sri Durga, penguasa timur, Raji Durga, penguasa utara, Suksmi Durga, penguasa barat, dan Dewi Durga, penguasa tengah. Dengan penuh keikhlasan, aku persembahkan pula jiwaku kepada Sang Kala Rudra. Namun ruhku yang suci, aku pasrahkan kepada Yang Tunggal, Tuhan sarwa sekalian alam yang telah meniupkannya ke dalam tubuh jiwaku. Bersatulah, oh Dari Durga dan Kala Rudra, mangsalah aku. Semoga dengan pengorbananku ini akan lahir Sang Kala, zaman baru, Amurwa Kala, zaman keselamatan Islam bagi umat manusia sebagai pengejawantahan keagungan Sang Pencipta, Khalifah Al-Khaliq yang menata kehidupan di jagat raya dengan akhlak yang mulia. Gumpalan kabut hitam yang membalut cahaya dari arah samudra dengan suara gemuruh menyerbu ke arah Syekh Siti Jenar, berpusar-pusar melingkarinya. Pada saat yang sama gumpalan awan hitam bersalut cahaya yang berpendar dari arah utara melesat ke arahnya pula. Terdengar suara dentuman menggelegar ketika kabut dan awan itu bertemu dan berpusar mengitari Syekh Siti Jenar dengan cahaya berpendar-pendar. Putaran itu makin lama makin kencang.
Setelah berlangsung beberapa jenak, terdengar ledakan dahsyat diiringi benderang cahaya dan menyemburatnya kabut dan awan hitam itu ke berbagai penjuru. Setelah itu, suasana sangat sepi, sunyi, lengang, hening. Syekh Siti Jenar dengan wajah pucat pasi terlihat duduk termangu-mangu di atas altar seperti orang kebingungan. Syekh Jumat Al-Kubra, Abdul Malik Israel dan Raden Syahid yang melihat peristiwa aneh itu buru-buru mendekat dan bertanya dengan penuh rasa khawatir. "Bagaimana saudaraku? Apakah engkau tidak apa-apa? Apa yang baru saja terjadi?" Syekh Siti Jenar menarik nafas berat sambil melepaskan kain putih yang menutupi tubuhnya. Setelah diam sejenak, ia menoleh dan berkata, "Alhamdulillah, zaman baru bagi timbulnya matahari keselamatan atau Islam di Nusa Jawa sudah terbit. Tugas kita membuat tawar daya sakti, kesetra sudah selesai. Berarti munculnya Islam sebagai penyempurna Siwa Buddha akan menjadi keniscayaan. Namun, sebagaimana hukum alam, sunatullah yang ditetapkannya, para pelaku kejahatan moral, pelanggar kepantasan adab, dan pemuja benda-benda duniawi pada saat-saat tertentu akan tetap menjadi santapan kesukaan Durga. Kali Pertiwi, para buta dan kala dalam pesta darah, mereka sudah mengaku muslim. Kenapa dari Durga dan Kala Rudra tidak memaksamu yang menyediakan diri sebagai korban? Itu yang aku tidak mengerti," kata Syekh Siti Jenar. "Padahal aku sudah benar-benar pasrah menyerahkan hidupku untuk mereka jadikan mangsa." Ketika Syekh Jumat Al-Kubra akan bertanya lebih dalam tentang peristiwa aneh yang baru dilihatnya itu, tiba-tiba Ki Belawalu dan Ki Gagangangking bangkit, menghambur dan menyembah kepada Syekh Siti Jenar. Dengan suara mengiba mereka bersujud dan memohon, "Perkenankanlah kami menjadi siswa Paduka Syekh. Kami telah menyaksikan terbitnya zaman baru dengan keberhasilan Paduka Syekh membuat tawar daya sakti Ratu Susunan Kidul dan Hyang Kalarudra. Kami tahu Paduka Syekh adalah pertanda zaman baru yang harus kami ikuti sebagai panutan. Terimalah kami sebagai siswa Paduka Syekh." Syekh Siti Jenar tersenyum dan berkata tenang, "Berdirilah kalian berdua. Syarat utama dari mereka yang menjadi siswaku adalah tidak bersujud kepada sesama makhluk, walaupun itu guru rohani. Aku beritahukan kepada kalian berdua bahwa sesungguhnya aku ini hanyalah alat saja dari Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak dalam mengubah tatanan alam semesta. Karena itu, jika kalian berdua telah menyaksikan sendiri lahirnya Sangkala yang menyinari jagat di Nusa Jawa ini dengan wajahnya yang baru, maka hendaklah kalian berdua mengikuti tatanan baru yang kubawa. Kalian berdua hendaknya mengubah Kesetra Gandamayu ini menjadi tempat ibadah keselamatan. Assalam bagi umat manusia. Kalian berdua harus tetap tinggal di sini dengan tugas utama mengajar kepada manusia ajaran Jawa, yaitu tauhid. Ajarkan kepada semua orang agar mereka hanya menyembah kepada Yang Tunggal. Kami akan melaksanakan apapun petunjuk dari Paduka Syekh, sembah Ki Belawalu dan Ki Gagangangking. Karena kalian akan mengajarkan kejawahan, ketauhidan kepada manusia, maka kalian akan disebut orang dengan nama Syekh Belawalu dan Syekh Gagangangking. Syekh berarti guru rohani, dan setinggi-tinggi ajaran rohani adalah ajaran tauhid, mengesahkan Tuhan, ujar Syekh Siti Jenar.